Kemarin Provinsi Jawa Tengah ini KPU mendapat penghargaan terbaik pertama dari KPU RI terkait tata kelola logistik pemilu 2024. Ya, ini perencanaan dan logistik ini adalah dua sisi mata uang yang berjalan bersama. Dengan jumlah pemilihnya yang begitu besar, masuk 3 besar kalau nggak salah nasional ya Pak ya. Dengan kondisi geografisnya juga begitu menantang. Pendidikan pemilih supaya pemilih itu menjadi lebih rasional, lebih cerdas. Kuncinya kan ada di situ, koordinasi dengan peserta supaya mereka juga lebih berkualitas dalam ikut serta dalam pemilu. Nah, kunci kan ada di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dimanapun Anda berada, senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda semua dalam program acara Obsesi, obrolan seru seputar demokrasi, podcast KPU Kabupaten Temanggung. Seperti biasa, di Obsesi ini kita akan berbincang-bincang banyak hal mengenai demokrasi, politik, pemilu, dan pilkada. Dan dalam episode kali ini kita sudah hadirkan tamu spesial untuk Anda semua, salah satu komisioner atau anggota KPU Provinsi Jawa Tengah. Anda penasaran siapa komisioner yang kali ini kita hadirkan di studio Obsesi? Untuk itu jangan kemana-mana, jangan pindah channel Anda, dan jangan lupa subscribe dan juga share dari tayangan ini untuk terus mendukung tayangan-tayangan positif dari podcast KPU Kabupaten Temanggung. Tetap bersama kami di Obsesi. Baik, teman pemilih semuanya, hari ini kita sudah hadirkan salah satu komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah. Kita sambut bersama. Assalamualaikum Pak Basmar Perianto Amron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, ini kami kehormatan bisa dirawui oleh Bapak di Obsesi kami kali ini. Ya, kebanggaan juga bagi saya ya. Saya senang bisa bertemu dengan Mas Bagus dan teman-teman semua di Kabupaten Temanggung. Baik. Dan hari ini karena Pak Basmar ini adalah Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Tengah, maka bincang-bincang kita ya seputar perencanaan dan logistik Pak Basmar. Oh iya. Nah, mungkin untuk kali pertama Pak Basmar, kita memang sudah mungkin sekian bulan melewati tahapan pemilu dan pilkada, khususnya pilkada 2024. Tapi isu-isu tentang pilkada ini tentu masih hangat diperbincangkan bukan hanya oleh jajaran KPU tapi juga oleh masyarakat gitu ya Pak. Bagaimana review secara umum oleh Pak Basmar terkait penyelenggaraan pemilu dan pilkada kita kemarin, khususnya hal perencanaan dan logistiknya Pak? Apakah sesuai harapan atau seperti apa? Iya, berkaitan dengan tahapan yang sudah kita lalui ya, baik itu pemilu maupun pilkada, kita bicara tentang hasilnya kan. Nah, hasilnya sebenarnya kan kalau secara tahapan, kegiatan, kemudian juga sampai batas evaluasi, ini kan tidak ada yang melenceng jauh dengan apa yang sudah direncanakan dari awal. Walaupun mungkin di dalamnya ini di pernik-pernik teknis penyelenggaraannya, ini mungkin ada kebijakan-kebijakan yang diambil untuk memecahkan permasalahan yang timbul yang mungkin secara global dalam perencanaan ini belum muncul. Nah, tetapi hasil akhirnya perencanaan maupun logistik dalam pemilu maupun pilkada ini semuanya bisa kita lihat, ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik kan, baik dari sisi tahapan yang dilakukan, dari sisi penganggarannya, sampai dengan di sisi ketersediaan logistiknya. Nah, memang kita bicara perencanaan, kita bicara logistik, ini nggak bisa lepas dari dua sisi itu yang sebenarnya kalau menurut saya, ini perencanaan dan logistik ini adalah dua sisi mata uang yang berjalan bersama. Artinya seperti ini, ketika kita merencanakan, kita juga harus menghitung dalam setiap kegiatan ini sarana pendukungnya apa. Nah, sarana pendukung itulah yang dinamakan logistik. Artinya saat merencanakan kita juga harus menghitung sarana pendukung untuk setiap tahapan itu apa saja. Lalu juga
anggaran yang kira-kira akan dipakai itu seperti apa saja. Selanjutnya juga kalau di logistik secara umum kan seperti itu, tapi di pemilu maupun pilkada saat kita bicara logistik, biasanya kita hanya fokus pada logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara. Alat-alat yang dipakai untuk mensupport kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Padahal sebenarnya kita bicara logistik itu kita sudah bicara dari awal. Yang sarana pendukung untuk setiap kegiatan itu apa saja. Bahkan sampai nanti di akhir kegiatan itu juga sudah harus dalam perencanaan juga sudah harus dihitung. Kira-kira pendukung yang harus dipakai ini apa saja kan gitu. Nah, ini adalah yang tentunya pasca pemilu maupun pilkada ini harus bisa kita evaluasi dan tentunya bisa menjadi masukan-masukan untuk kegiatan perencanaan ke depan dalam pemilu maupun pilkada. Seperti itu Mas Bagus. Baik. Terkait perencanaan Pak Basmar, tadi disampaikan kan bahwa mungkin ada hal-hal yang kemudian dilakukan penyesuaian di perjalanannya. Tapi tadi disampaikan juga melencengnya pun tidak jauh-jauh sekali dari perencanaan awal gitu Pak. Persentasenya sampai berapa persen kesesuaian antara perencanaan dengan realisasinya Pak untuk di Jawa Tengah ini Pak? Untuk di Jawa Tengah sebenarnya kan kalau kita bicara pemilu. Kita bicara pemilu atau pilkada ya. Intinya bahwa dalam perencanaan pemilu ini perencanaan pemilu kan secara nasional itu sudah direncanakan oleh KPU RI. Nah, di dalam teknik pelaksanaannya ini kan KPU RI dalam merencanakan ini tentunya kan secara global, secara umum. Nah, dalam teknis pelaksanaannya ini kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diatur secara global tapi harus dilakukan. Nah, inilah yang menjadi kadang-kadang ada seolah-olah ini nggak sesuai dengan perencanaan. Padahal secara kegiatan, secara anggaran itu juga sudah disediakan, hanya secara detail petunjuk teknisnya kan nggak ada. Tapi untuk prosentasenya sebenarnya nggak begitu banyak juga ya untuk pemilu. Lalu lebih banyak biasanya kalau saya bicara logistik dan perencanaan ini di logistik ini juga tidak banyak yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang artinya menyimpang dari kebijakan secara umum. Tetapi itu harus dilakukan. Hanya saja secara global tidak diatur. Nah, pengaturan secara teknis ini di tiap-tiap wilayah ini melihat kondisinya kan belum tentu sama. Nah, hal yang sangat sering terjadi adalah antara kabupaten satu dengan kabupaten yang lain ini berbeda dalam teknis penyelenggaraannya. Tetapi secara umum ini tidak menyimpang. Nah, tentunya ini juga menjadi tantangan, menjadi PR untuk setiap satker. Ini harus bisa mencari solusi, mencari inovasi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang secara teknis belum diatur. Mudah sebenarnya, tergantung kita nanti referensi kita sebenarnya. Nah, itu tentunya harus banyak konsultasi, banyak belajar juga. Tadi sifatnya kasuistik ya, jadi artinya masing-masing daerah mungkin berbeda kasusnya, kondisinya. Bikin pusing, pusing karena musuh tua. Aman saja itu. Nah, terkait logistik Pak Basmar ini, Jawa Tengah dengan jumlah pemilihnya yang begitu besar, masuk 3 besar kalau nggak salah nasional ya Pak ya, dengan kondisi geografisnya juga begitu menantang gitu karena dari barat sampai timur ini kondisi geografisnya pun berbeda. Apakah tidak ada kendala berarti kemarin tantangan berkesannya Pak Basmar terkait logistik pemilu maupun pilkada seperti apa Pak? Pemilu maupun pilkada terkait dengan logistik. Ini
tantangannya yang menjadi tantangan secara umum yang memberatkan itu tidak ada. Tidak ada. Karena ada di proses perencanaan itu sudah dilakukan antisipasi dengan melihat potensi-potensi yang mungkin ada masalah di satu daerah dengan daerah lain, kan sudah diantisipasi sejak awal. Sudah direncanakan nanti antisipasinya seperti apa. Walaupun terkadang juga saat melakukan kegiatan ini juga berbeda dengan apa yang sudah direncanakan dengan saat mengantisipasi itu. Tetapi secara umum nggak ada permasalahan terkait dengan penyediaan logistik, ketersediaan logistik, bahkan sampai dengan selesainya ini logistik mau dikemanakan itu juga sudah bisa dicari solusinya. Terkondisikan semua ya Pak ya. Baik, jadi statement Pak Basmar bahwa tidak ada masalah sama sekali terkait logistik ini pun terbukti bahwa kemarin Provinsi Jawa Tengah ini KPU mendapat penghargaan terbaik pertama dari KPU RI terkait tata kelola logistik pemilu 2024. Jadi tentu sebuah kebanggaan untuk kita semua dan prestasi dari tadi yang disampaikan Pak Basmar dari proses perencanaannya pun sudah berjalan sangat baik. Kuncinya sampai akhirnya KPU Provinsi Jawa Tengah bisa meraih prestasi terbaik satu tata kelola logistik seperti apa ini Pak Basmar? Yang pertama itu dalam membuat perencanaan ini kan seperti dalam membuat perencanaan ini kita sudah menghitung kira-kira ada potensi yang akan menjadi masalah itu ada di mana, makanya itu. Lalu juga kemudian juga untuk menyelesaikan permasalahan itu langkah apa yang kira-kira akan diambil, kan begitu. Juga tentunya dalam proses penganggarannya ini kan juga semuanya kan sudah diatur ya. Lalu siapa saja nanti yang akan bisa diajak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan misalnya ada permasalahan dengan logistik. Kita bicara logistik, ini kan kita tidak hanya bicara tentang alat perlengkapan pemungutan suara, tapi kita sudah bicara di awal kira-kira alat perlengkapan pemungutan suara yang dibutuhkan itu berapa sih? Nanti pengadaannya seperti apa, kan begitu. Lalu juga dengan waktu yang sangat pendek, ini untuk efektivitas pengadaan yang harus dilakukan supaya tidak menyimpang, itu seperti apa, kan sudah direncanakan dari awal. Termasuk juga pendistribusiannya seperti apa, kan begitu. Pendistribusian dari penyedia jasa ke masing-masing satker ini seperti apa. Lalu proses dalam istilahnya saat ngecek sortir lipat dan sebagainya itu supaya nggak bermasalah kan seperti apa. Sehingga lalu diantisipasi juga kira-kira untuk wilayah-wilayah yang terjauh, kemudian yang kondisi alamnya ini berpotensi untuk terjadi ada bencana. Ini antisipasinya seperti apa? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Nah itu kan sudah diatur semua. Sampai dengan logistik ini sampai di tempat pemungutan suara. Ini seperti apa? Kan sudah harus diatur itu. Harus secara rinci sudah harus dipetakan juga. Yang dibutuhkan untuk mengangkut itu apa, alat transportinya apa, apabila musimnya ini tidak memungkinkan harus seperti apa itu. Nah makanya kan dalam setiap kegiatan perencanaan logistik ini kan kita menghadirkan kayak badan meteorologi itu, kemudian badan penanggulangan bencana daerah, kepolisian, kemudian tentara kan juga itu, kemudian pemerintah daerah setempat. Nah itu kan juga ada koordinasi di situ untuk memecahkan masalah apabila terjadi permasalahan. Yang menarik kan memang kalau di Jawa Tengah ini
wilayah-wilayah yang sering rawan itu kan kayak di Banjarnegara itu kan. Kemudian di Jepara itu ada wilayah-wilayah yang pulau-pulau kecil itu yang di satu pulau itu hanya ada satu TPS atau berapa, tapi kan harus terpenuhi. Gitu. Lalu di Cilacap itu kan dan semuanya kan sudah bisa diantisipasi ya, bisa diperkirakan langkah-langkah apa yang akan diambil apabila terjadi masalah. Seperti kayak di Jepara itu di Karimun Jawa itu kan sebenarnya kan sudah ada kesepakatan ya antaranya dari kepolisian maupun dari TNI Angkatan Darat itu kan misalnya sampai dengan batas waktunya ini memang kondisi alam tidak memungkinkan kan mereka sudah menyediakan misalnya nanti bisa pakai helikopter lah yang punya. Nah itu hal-hal seperti itu yang sudah kita rencanakan seperti itu. Baik. Tuh kan pada penasaran udah terdaftar jadi pemilih belum? Makanya teman pemilih, ayo cek namamu apakah sudah terdaftar sebagai pemilih melalui cek dptonline.kpu.go.id atau WA Booth KPU Temanggung di nomor berikut. Segera laporkan jika belum terdaftar, pindah domisili, anggota keluarga atau kerabat sudah meninggal atau ada perubahan data kependudukan. Tunggu apa lagi? Ayo, cek datamu. Jadi artinya kunci di balik kesuksesan KPU Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan terbaik pertama tadi adalah perencanaan yang benar-benar matang ya, sehingga tadi kita dengarkan sendiri pemetaannya begitu detail, upaya-upaya preventif yang disiapkan begitu matang, dan kemudian tadi mitigasinya pun ketika terjadi masalah juga disiapkan, termasuk bekerja sama dengan stakeholder, pihak-pihak terkait secara detail tadi. Saya masih ingat sekali Pak Basmar ini ketika menjelang kita distribusi logistik ini sampai setiap hari update perakiraan cuaca Jawa Tengah gitu ya, ini demi untuk memastikan distribusi ini bisa berjalan baik, sedetil itu sampai Pak Basmar. Nah kemudian dukungan dari Satker, 35 Satker di Jawa Tengah ini yang Bapak rasakan seperti apa untuk mendukung optimumnya performa KPU Provinsi Jawa Tengah Pak Basmar? Jadi masing-masing Satker di 36 kabupaten kota ini kan mereka punya perencanaan sendiri terkait dengan permasalahan logistik yang harus terdistribusikan, langkah-langkah yang harus diambil. Tetapi kan mereka juga harus selalu berkomunikasi dengan kami. Artinya setiap langkah yang diambil ini kami juga tahu. Contohnya kan begini ya, dalam distribusi logistik ini kan setiap wilayah punya kebijakan sendiri. Nah, contohnya seperti ini, kayak di Kota Magelang. Ini kan distribusi logistik itu kan kalau secara umum kan harus dari gudang KPU kabupaten kota ke gudang kecamatan, PPK, ke gudang desa baru kan. Tapi kan untuk efektivitasnya daripada karena wilayahnya sempit, ini kan juga tanpa melalui gudang kecamatan pun bisa lebih efektif, lebih efisien di situ. Nah itu yang dilakukan. Toh itu juga nggak melanggar selama yang bertanggung jawab menerima itu siapa. Kan tidak hanya kalau di kabupaten kota lain mungkin harus lewat gudang kecamatan. Tapi kan juga ada beberapa kabupaten kota yang gudangnya itu ada di wilayah kecamatan tertentu. Ya mereka nggak perlu harus ke gudang kecamatan, langsung saja ke desanya. Nah kebijakan-kebijakan seperti itu kan selama itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bermasalah kan bisa, nggak masalah. Nah, sampai sejauh itu hubungannya. Kemudian koordinasi itu misalnya dalam perencanaan gudang. Nah, perencanaan gudang ini kan kalau di perencanaan penganggaran secara umum itu kan gudang itu hanya satu ya, hanya satu gudang tingkat kabupaten kota itu. Kemudian dengan misalnya penjaganya harus berapa, anunya harus berapa. Padahal kan kalau melihat peta wilayahnya dengan hanya satu gudang itu kan juga memberatkan. Yang wilayahnya besar kayak Cilacap, kemudian
Brebes itu seperti apa? Apakah cukup dengan satu gudang itu dengan nanti waktu yang pendistribusian yang harus waktunya juga terbatas. Nah, itu kan ada beberapa langkah yang diambil, misalnya gudangnya tidak hanya di satu, tapi ada di beberapa wilayah. Di beberapa wilayah yang mendekatkan sampai di tempat pemungutan suara. Nah itu yang kemudian supaya tidak melanggar bagaimana? Karena di mata anggaran kan penjaganya hanya misalnya di anggaran hanya 6 atau apa bisa penjaga itu. Nah tentunya kan kontrak dengan gudang ini juga artinya gudang yang satu yang induk ini dia misalnya punya kita kontrak dengan ada di wilayah gudang di kecamatan lain ya. Saat kontrak dengan gudang itu ya sudah include penjaganya, kemudian peralatan yang ada di dalam, CCTV dan sebagainya, itu kan sudah include di kontrak dengan gudang itu. Nah itu langkah-langkah yang dilakukan oleh kabupaten kota seperti itu. Nah ini kan bisa dipertanggungjawabkan kan, artinya hal-hal seperti itu yang selalu dikonsultasikan. Bahkan ini saya ingat waktu kesulitan ya karena dengan wilayah gudang, wilayah yang sangat luas, gudang yang negosiasinya belum selesai. Nah itu kan akhirnya kalau ini nggak selesai, sementara untuk logistik surat suara, logistik kotak suara ini harus segera datang. Kalau ini nggak selesai, ini mau ditempatkan di mana? Nah saat itu memang kami di KPU provinsi ngambil kebijakan, diberi deadline. Bulan ini sudah harus selesai. Dan saat ada deadline, kabupaten kota pun juga akhirnya kan menyegerakan hal cepat, itu. Ya. Nah hal seperti itu yang kami lakukan kan. Jadi komunikasi, koordinasi dengan teman-teman kabupaten kota ini selalu kita lakukan. Dan alhamdulillah kan nggak ada hal-hal yang masalah berarti. Iya masalah. Walaupun saat pemilu di Demak itu, di Demak itu kan ada banjir itu ya. Tapi untung logistiknya belum sampai belum terdistribusikan sampai di tingkat desa atau masih ada di KPU yang itu, dan semuanya bisa diselesaikan, bisa teratasi. Baik, jadi di samping bahwa tadi perencanaannya sudah baik, sudah optimal, ada hubungan yang baik juga dengan stakeholder maupun dengan 35 satker di Jawa Tengah. Apakah kemudian Pak Basmar tetap menemukan poin-poin evaluatif yang tentunya ini akan bermanfaat untuk proses perencanaan dan tata kelola logistik yang semakin baik lagi di pemilu 2029, Pak Basmar? Ya untuk evaluasinya kan tentunya kan hasil dari perencanaan dan logistik ini kan setiap kabupaten kota ini kan kita minta untuk menyampaikan laporan penyelenggaraannya dan juga kesulitan-kesulitan yang dialami dalam menata kelola kemarin. Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan. Nah, itulah yang bisa kami temukan. Misalnya saja, yang pertama tentunya saat kita merencanakan di awal, ini kita sudah harus tahu dengan pemilih sejumlah ini, dengan wilayah sejumlah ini. Yang pertama, kira-kira barang itu mau ditempatkan di mana? Butuh gudang berapa? Nah, di awal sudah harus direncanakan. Misalnya di satu kabupaten kota, ini memang butuhnya 4 gudang, ya perencanaannya juga dan penganggarannya harus 4 gudang, kan gitu. Lalu terkait dengan distribusi logistiknya, tentunya kan juga secara umum sarana transportasi yang dilakukan itu seperti apa, kan gitu. Jangan sampai dalam merencanakan ini sarana transportasinya nggak diperhitungkan tingkat keamanan, tingkat
kerahasiaan dari logistik seperti apa. Nah, itu kan juga harus sudah harus direncanakan dari awal. Misalnya kan begini, mungkin dalam bayangan ini seperti yang kemarin ada itu dalam perencanaannya itu dari gudang kabupaten kota ke kecamatan, kemudian dari kecamatan ke kelurahan, ini memakai bak terbuka. Nah, ini kan harusnya di perencanaan sudah bak tertutup karena terkait dengan keamanan dan kerahasiaannya itu juga harus benar-benar dijamin kan itu. Nah, itu kan berpengaruh di penganggaran juga. Lalu juga jumlah gudang, kemudian dalam proses sortir lipat dan sebagainya ini tentunya kan sudah harus dipastikan yang tenaga yang harus sortir lipat itu siapa saja. Kemudian peran dari penyelenggara badan ad hoc ini boleh enggak ikut di situ. Akan sudah harus batasan yang jelas. Artinya peran badan ad hoc mereka itu sebagai pengawas atau sebagai pekerja. Nah, itu kan sudah harus direncanakan dari awal supaya enggak ada double kegiatan, mengawasi juga ikut melaksanakan. Nah, itu untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan itu. Juga tentunya pasca pemungutan suara ini logistik yang sudah dipakai itu mau dikemanakan. Padahal kan dalam penganggarannya kemarin itu sewanya itu sampai dengan berapa bulan setelah pemungutan suara selesai, setelah tahapan pungut hitungnya selesai. Padahal kan ada retensi arsip yang usianya 2 tahun lebih. Yang minimal kan 2 tahun itu. Saya harus kemana? Nah, ini barang ini mau dikemanakan? Nah, itu kan sudah harus direncanakan. Kalau memang harus, ini kan yang harus kita hitung juga. Misalnya ternyata dalam perencanaan sewa gudang ini anggarannya nggak mencukupi, ya sudah dari awal harus bekerja sama dengan stakeholder, artinya dengan pemerintah daerah, supaya kerjasamanya itu tidak mendadak nanti pasca gudangnya mau habis belum ada tempat. Nah, kerjasama dengan mungkin pemerintah daerah bisa menyediakan fasilitas untuk menyimpan logistik itu pasca sewa gudangnya selesai. Nah, hal itu yang kita lakukan. Selain itu juga harus direncanakan juga post election pasca pemilu pilkada selesai. Kegiatan ini saya bicara ngelantur jauh nggak masalah ya. Yang dilakukan oleh kabupaten kota itu seperti apa untuk memperkuat kelembagaan kita, untuk memperkuat pemahaman kita tentang pemilu, tentang pilkada, langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Kita kan juga dituntut untuk menyelenggarakan pemilu dengan sangat berkualitas. Nah, pemilu yang berkualitas itu kuncinya kan kalau pemilihnya berkualitas pasti pemilunya baik. Pesertanya berkualitas pasti pemilunya baik. Penyelenggaranya apalagi? Kuncinya kalau di penyelenggaranya berkualitas pasti pemilunya baik. Nah, itu juga sudah kita pikirkan bagaimana kita memperkuat kapasitas kita sebagai penyelenggara, kemudian bagaimana cara kita membuat pemilih ini lebih berkualitas, tentunya kan menjadi tugas kita juga. Walaupun dengan misalnya dengan pendidikan pemilih, supaya pemilih itu menjadi lebih rasional, lebih cerdas. Kuncinya kan ada di situ, koordinasi dengan peserta supaya mereka juga lebih berkualitas dalam ikut serta dalam pemilu. Nah, kuncinya kan ada di situ. Nah, ini pasca pemilu itu yang harus kita lakukan. 别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。我送阿硕茶具和研磨下笔，直接给我4个字算大展宏图。大事亲手提笔字，大展宏图下笔，直接给我4个字算大展宏图。大事亲手提笔字，大展宏图，翻来翻在办公室，哎，大展宏图，员工都点头。有。 Baik.
Jadi tadi ada hal-hal yang insya Allah masih bisa kita optimalkan untuk penyelenggaraan pemilu 2029 yang semakin baik lagi dari pelaksanaan di tahun kemarin, gitu Pak Basmar ya. Dan kita tahu bahwa tadi tupoksi KPU salah satunya pasca tahapan ini adalah juga tetap terkait perencanaan, tata kelola logistik maupun arsip ini terus akan kita lakukan walaupun tahapan sudah selesai. Berkisar dalam hal apa saja kira-kira untuk perencanaan dan juga pengelolaan logistik pasca tahapan ini Pak Basmar untuk tahun-tahun 1-2 tahun ke depan ini kita fokusnya seperti apa? Kalau di perencanaan ini kan kita juga menyesuaikan perencanaan kita ini dengan visi misi dari KPU RI kan. Nah, artinya ada pembangunan demokrasi di situ. Nah, pembangunan demokrasi ini yang seperti saya sampaikan di muka ini kan tidak hanya selain untuk memperkuat kita, kapasitas kita juga untuk kepada pemilihnya. Itu. Kemudian dalam memperkuat kapasitas kita, artinya kan pasca ini kan kita harus banyak membuka lagi ruang-ruang yang secara regulasi ini kemarin mungkin kita belum sempat. Ini kan harus kita perdalam lagi untuk mempersiapkan supaya kita tidak gagap saat penyelenggaraan pemilu ke depannya. Misalnya pendalaman tentang regulasi teknis kepemiluan itu nanti seperti apa, misal. Kemudian yang kita lakukan kan juga kalau di KPU provinsi ya ini kan seperti yang sudah sekarang berjalan tuh kan kita di hukum itu ada yang kami sesuatu itu membahas itu. Kemudian SPIP itu kan ada kan juga rutin, kemudian ada ngopi asli itu, ada bercanda. Nah tentunya penguatan kita sendiri, penguatan kelembagaan yang kita tekankan di situ. Selain itu untuk pendidikan pemilih ini kan juga harus kita lakukan juga saat kita pengen untuk pemilih itu supaya tahu secara cerdas, supaya rasional itu kira-kira sasaran yang akan kita tuju siapa, caranya seperti apa, nah model pendidikan pemilihnya seperti apa, itu kan yang direncanakan sampai sejauh itu. Nah, kemudian juga tentunya ini yang terkait dengan masalah penganggaran dan sebagainya yang perlu kita lakukan, kira-kira juga ada kegiatan-kegiatan yang di luar tidak dianggarkan tapi bisa dilakukan atau enggak. Kan seperti itu, kerjasama dengan pihak lain kan bisa. Mungkin dengan stakeholder yang terkait dengan sekolah untuk memperkuat pendidikan pemilih, kemudian universitas ataupun dengan komunitas-komunitas. Itu yang paling tidak itu yang menjadi bahan kita untuk kita pikirkan dan kita eksekusi. Oke, baik. Tadi sudah Pak Basmar spill nih terkait ngopi asli, bercanda ini yang menjadi bagian dari inovasi-inovasinya Pak Basmar untuk kita tetap bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia internal KPU menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi berikutnya. Berarti ngopi asli, kemudian bercanda, tadi juga ada misal kami sesuatu dan lain sebagainya ini akan terus rutin diadakan sampai menjelang pemilu berikutnya atau bagaimana Pak rencananya? Ya tentunya kan ini tentunya nanti kita melihat juga ya setiap tahapan kira-kira bersinggungan enggak kalau tahapannya sudah mulai ya. Tapi untuk penguatan kelembagaan itu terus dilakukan. Karena kalau kan tidak hanya di perencanaan dan logistik juga kan. Di SDM pun kan juga ada yang namanya apa? Talk to me. Kemudian di yang saya kan terkait dengan JDI HSPIP kan juga jalan terus. Itu artinya supaya kita semakin paham dengan tupoksi kita. Nah kalau kita bicara di arsip dan logistik ini kan sampai kita bicara tentang tata naskah. Nah ini kan kemudian pendokumentasiannya, pengarsipannya ini kan supaya kita tahu sebenarnya yang bertanggung jawab dalam pembuatan tata naskah itu di bidang apa. Kemudian dalam pengarsipan ini tanggung jawab dari pencipta arsip, kemudian dari pengumpul arsip itu ada di mana supaya jelas. Jadi enggak tumpang tindih ya. Artinya kita supaya tahu tugas masing-masing di
subbak atau di divisi itu apa saja, supaya tidak saling menyalahkan, artinya kan seperti itu. Nah, pemahaman seperti itu yang ingin kita bangun. Baik, ini menarik sekali. Jadi setiap minggu Pak Basmar ini menginisiasi adanya ngopi asli gitu. Diawali ngopi asli itu, ngobrol pintar, arsip dan logistik. Ini via Zoom. Jadi silaturahmi dari KPU Sejateng ini tetap bisa berjalan walaupun lewat Zoom gitu ya Pak. Kalau di tahapan mungkin kita bisa sering ketemu, tapi di pasca tahapan ini kita tetap bisa ketemu melalui Zoom. Ya, alhamdulillah ini menjadi salah satu upaya peningkatan kapasitas kita. Nah, ketika tadi disampaikan melalui event-event via Zoom ini kita mempersiapkan diri, sebenarnya untuk perencanaan pemilu berikutnya sendiri itu dimulai sejak kapan sih Pak? Apakah nanti menjelang 2 tahun pemilu atau dari sekarang sebenarnya perencanaan sudah bisa dimulai Pak? Kalau terkait dengan kegiatan tahapan tentunya untuk perencanaan pemilu kan menjadi ranah dari KPU RI ya, kegiatan secara tahapan pemilu akan dimulai kapan. Tetapi terkait dengan regulasi-regulasi yang akan diambil, ini kan kita bisa memberikan masukan-masukan. Misalnya kasuistis yang ada di beberapa wilayah ini kan bisa kita sampaikan kepada KPU RI bahwa dalam membuat PKPU maupun petunjuk teknis, ini ada hal-hal yang di tiap daerah ini belum tentu tercover dengan berbeda. Itu yang kita bisa sampaikan kan seperti itu. Tapi kalau secara umum kan begini, tentunya kan sampai saat ini kan tahapan pemilu itu kan dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Nah, tentunya kan nanti hari pemungutan suara berapa, tanggal berapa, kapan, nah itu dengan undang-undang yang sekarang ini tentunya kan sudah mulai kita memberikan masukan di tahapan misalnya pendaftaran peserta pemilu. Ini kemarin kesulitannya seperti apa, lalu ada solusi seperti ini kan bisa kita memberikan masukan ke KPU RI, artinya supaya nanti regulasi yang muncul ini juga lebih mudah lagi, memudahkan penyelenggara di tingkat bawah untuk melaksanakannya. Ini juga berlaku untuk pilkada ya Pak? Ya, untuk pilkada ya. Nah, untuk pilkada ini kan saat ini kan pilkada ini masih menjadi pembiayaannya kan masih menjadi ranah kabupaten kota kan. Nah, ini tentunya kan sudah dari sekarang ini berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk ketersediaan anggaran pilkada. Ini kira-kira pemerintah daerah itu mau menggunakan cara seperti apa? Apakah dengan anggaran langsung hanya di 1 tahun itu, ataukah menggunakan dana cadangan yang per tahun mereka menganggarkan untuk disimpan, kan itu. Yang pertama itu juga tentunya mulai sekarang ini sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kan tahapan pilkada itu kan sudah jelas ya, artinya dari awal sampai akhir ini kan tahapannya sama kan sebenarnya. Nah, ini dari Satker KPU Kabupaten Kota ini dan provinsi pun juga sudah. Nanti di tahun 2029 ini anggaran yang dibutuhkan sebesar ini. Tentunya dengan hitungan ada proses kenaikan harga dan sebagainya. Nah, sementara kita menganggarkan secara global semua tahapan itu kita global, walaupun pilkadanya nanti tetap bersamaan kan. Nah, hanya saja nanti pasca ini kita usulkan, ini kita juga koordinasi antara kita dengan pemerintah provinsi bahwa karena pilkadanya serentak, ini tentunya tetap akan ada sharing anggaran. Nah, menjadi tugas dari kita ini nanti KPU provinsi dengan KPU Kabupaten Kota ini membahas yang bisa di-sharing itu kira-kira apa, kan gitu. Kegiatan-kegiatan apa yang bisa misalnya
hanya dibiayai oleh provinsi saja, sementara daerah kabupaten kota membiayai kegiatan yang lain. Contohnya kan seperti ini. Kayak kemarin ini kan Pilgub dan Walkot maupun Pilbub ini bersamaan. Kegiatan untuk pengadaan kotak suara ini masing-masing satu. Nah, kenapa enggak dibebankan ke satu satker, sementara untuk biaya yang lain dibebankan di satker lain? Itu kan lebih diproses nanti pengadaannya kan lebih mudah. Karena kalau kemarin provinsi pengadaan sendiri, kabupaten kota pengadaan sendiri, kenapa enggak diambil oleh provinsi, sementara untuk kegiatan lain yang diambil provinsi diambil oleh kabupaten kota. Kemarin kan yang di cover secara keseluruhan itu kan untuk honor badan ad hoc kan, itu kan provinsi, sementara untuk yang lain kabupaten kota. Nah, mungkin nanti di tahun 2029 ini kita sudah bisa secara lebih matang lagi. Ini sharing anggarannya mau seperti apa, termasuk di proses pengadaan dan sebagainya supaya lebih mudah kan gitu. Dan itu sudah bisa mulai dibicarakan sejak hari ini. Hari ini sudah. Dan tentunya saya harapkan teman-teman kabupaten kota seperti itu. Di provinsi ini kita sudah koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi tentang rencana anggaran tahun 2029. Pilkada ya. Baik. Jadi ini hal yang kemudian bisa tetap kita mulai dari hari ini untuk mempersiapkan pilkada mendatang. Bagaimana tadi komunikasi antara 35 satker kabupaten kota ini sudah bisa dilakukan dengan Pemdanya masing-masing dan juga dengan KPU provinsi begitu ya. Baik Pak Basmar, terima kasih atas banyak pencerahan yang kita dapat hari ini. Tentu kita mendapat banyak manfaat dari informasi yang Pak Basmar sampaikan, dan doa kita tentu harapan-harapan Pak Basmar tadi terkait peningkatan kualitas SDM kita, peningkatan kualitas pemilih dan pesertanya ini juga bisa terwujud. Mungkin sebagai closing, Pak Basmar bisa sampaikan closing statement, harapan ke depan untuk demokrasi kita, untuk KPU di Jawa Tengah ini ke depan seperti apa, Pak Basmar? Ya, tentunya saya ingin sampaikan kepada terutama teman-teman penyelenggara semua ya, untuk kuncinya, salah satu kunci untuk keberhasilan pemilu maupun pilkada ini apabila kita penyelenggara ini kita melaksanakan tugas kita dengan integritas yang tinggi. Artinya kita ya posisi kita lurus saja dengan tugas kita menyelenggarakan ini. Itu yang pertama. Kemudian perkuat kapasitas kita, pemahaman kita tentang regulasi, langkah-langkah yang akan harus kita lalui itu kita perkuat. Dan tentunya jangan lupa bahwa tugas kita juga untuk meningkatkan kualitas pemilu, kita juga bersama-sama untuk meningkatkan kualitas dari pemilih. Nah, pendidikan pemilih yang sudah menjadi menjadi bagian dari tugas KPU ini ya kita laksanakan sebaik-baiknya dengan menyasar semua segmen yang sudah ditentukan kan. Itu pendidikan pemilih jangan sampai kita abaikan, kita lupakan. Karena apabila pemilihnya cerdas, pemilihnya bagus, penyelenggaranya bagus, pemilu maupun pilkada pasti bagus dan demokrasi pasti akan berkembang baik. Mungkin itu saja. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Basmar, dan mudah-mudahan Pak Basmar tidak bosan untuk rawuh di Temanggung. Kita masih tunggu rawuhnya Pak Basmar untuk episode obsesi berikutnya Pak Basmar. Terima kasih Mas Bagus. Dan teman pemilih semuanya, demikianlah akhir dari kebersamaan dan bincang-bincang kita bersama Pak Basmar. Mudah-mudahan tadi harapan beliau bisa terwujud. Salah satunya dengan tayangan ini, mudah-mudahan bisa menyampaikan pendidikan pemilih yang positif untuk Anda semuanya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share tayangan ini untuk terus mendukung tayangan-tayangan positif dari sosialisasi dan pendidikan pemilih KPU Kabupaten Temanggung. Saya Muhammad Bagus Pratomo, saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.